Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Risa Fitri Aisyah dengan NIM 1816166. Saya adalah salah satu mahasiswa di kelas C Hukum Pidana Ekonomi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Kasus pertama, saat ini banyak sekali produk pinjaman yang digunakan oleh masyarakat, termasuk pinjaman online atau pinjol ilegal yang sering menawarkan pinjaman dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menimbulkan banyak korban hingga terlilit hutang sampai ratusan juta rupiah. Pertanyaan yang pertama, identifikasikan permasalahan yang ditemukan. Jawabannya adalah kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan proses yang mudah. Namun, apabila perusahaan tersebut ilegal, dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang, ataupun penyalahgunaan data milik konsumen. Hal ini karena perusahaan tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Kondisi tersebut dipicu oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi. Adapun pertanyaan yang kedua, berikan analisis kasusnya dari aspek teori, asas, dan karakteristik dari hukum pidana ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan 5 asas. Asas yang tidak terpenuhi dalam pinjaman online ilegal ini adalah yang pertama, kepastian hukum. Karena pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 PJOK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 7, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada OJK. Sedangkan pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar dalam OJK. Yang kedua, ada etikat baik, karena biasanya pelanggaran yang terjadi adalah penyebaran data para konsumen. Dalam karakteristik hukum pidana ekonomi, pinjaman online ilegal ini memang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, yang mana pasarnya adalah para masyarakat yang belum mengetahui tentang finansial teknologi serta keinginan dalam menginginkan dana dengan cepat dan mudah. Pertanyaan yang terakhir, apa kesimpulan dan saran dari kasus tersebut? Kesimpulannya adalah pinjaman online ilegal adalah kasus hukum pidana ekonomi yang baru karena pengaruh perkembangan teknologi. Disebut ilegal karena tidak terdaftarnya di OJK. Adapun saran dari kasus pinjaman online ini adalah bagi para masyarakat agar lebih teliti dan tidak terbuai iklan tentang kemudahan dan kecepatan proses pinjaman online. Selanjutnya, di kasus kedua, dua mantan pejabat di Direktorat Pajak yaitu Angin Priyatno Aji dan Dadan Ramdhani mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa KPK pada sidang perdana skandal perpajakan pada tanggal 22 September 2021. Selain kedua mantan pejabat tersebut, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Pertanyaan yang pertama, identifikasikan permasalahan yang ditemukan. Kasus tersebut adalah kasus tindak pidana korupsi. Ex-direktur pemeriksaan dan penagihan Dirjen Pajak ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap kasus rekayasa surat ketetapan pajak pada tahun 2016 dan 2017 di Ditjen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga uang suap merupakan sogokan untuk mengurangi pungutan pajak yang harus disetorkan oleh beberapa perusahaan. Berikut sejumlah fakta mengenai kasus Angin Priyatno Aji. Ia menerima uang sogokan 50 miliar dari 3 perusahaan, yakni yang pertama PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Pan Indonesia, dan PT John Lynn Baratama. Pertanyaan yang kedua adalah berikan analisis kasus dari aspek teori, asas, dan karakteristik hukum pidana ekonomi. Dalam kasus ini termasuk ke dalam tipe tindak pidana ekonomi tax crime atau tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban di bidang pajak dan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak. Selain itu, kasus korupsi pajak ini termasuk ke dalam 6 kategori kejahatan komersil, yakni penyimpangan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang terakhir adalah apa kesimpulan dan saran dari kasus tersebut? Inti dari kasus di atas adalah adanya penyuapan yang terjadi kepada ex-direktur pajak oleh 3 PT besar Indonesia yang bermaksud untuk mengurangi anggaran
pada anggaran pajak PT tersebut. Saran saya adalah dalam setiap masalah suap ataupun korupsi, hal utama yang perlu dibenahi adalah tentang kejujuran serta iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada kasus ketiga, yakni Direktorat Polisi Air atau Ditpoler Maharkam Polri mengungkap sindikat penyelundupan benih lobster dari Tanjung Priok, Jakarta ke Singapura. 4 orang diamankan dalam kasus tersebut. Upaya penyelundupan itu berpotensi merugikan negara hingga 33,624 miliar. Pertanyaan yang pertama, identifikasikan permasalahan yang ditemukan. Masalah hukum dari kasus tersebut adalah tentang penyelundupan ekspor benih lobster. Aturan ekspor benih lobster ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan lobster atau Panulipus SPP, kepiting, dan rajungan di wilayah NKRI. Pertanyaan yang kedua adalah berikan analisis kasusnya dari aspek teori, asas, dan karakteristik hukum pidana ekonomi. Kasus ini termasuk dalam tipe tindak pidana regulatory crimes, yang artinya adalah setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan, atau pelanggaran atas ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Selain itu, kasus penyelundupan benih lobster ini juga termasuk ke dalam kategori kejahatan komersial di bidang penyimpangan perdagangan. Selain itu juga masuk ke dalam kecurangan di bidang kebea cukaian atau custom fraud, karena penyelundupan yang terjadi adalah ekspor dari wilayah Indonesia ke Singapura. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran dari kasus tersebut. Kasus ini adalah salah satu kasus baru, mengingat regulasi hukumnya juga baru dibuat. Jadi saran saya mengenai kasus ini adalah agar pemerintah, khususnya di bidang kelautan dan perikanan, memberikan penyuluhan tentang regulasi tersebut agar masyarakat tahu dan mengerti aturan hukum yang berlaku serta manfaatnya untuk kelautan serta perekonomian negara. Sekian jawaban saya mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.